masih di dialog rumah sakit kita bersama RSUD Waluyo Jati Krangsaan Kabupaten Probolinggo. Bu Dian, mungkin bisa dijelaskan lagi nih. Tadi juga RSUD Waluyo Jati Krangsaan juga melakukan penelitian tentang kandungan gizi yang ada di daun kelor ini. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih, siapa saja sih dok yang terlibat daun penelitian ini sehingga RSUD Waluyo Jati Krangsaan menjadi rumah sakit pioner di Indonesia yang menggunakan tepung kelor atau olahan kelor sebagai untuk pemulihan pasien gizi buruk, dok. Ya, yang terlibat dalam penelitian ini adalah semua ahli gizi, Mbak Tini, yang ada di RSUD Waluyo Jati Krangsaan, dan pihak rumah sakit sendiri juga mendukung penuh. Jadi mulai dari pendanaan sampai koordinasi internal, sampai sekarang setelah terbit SOP tentang pemberian olahan kelor terhadap gizi buruk. Bisa dijelaskan SOP itu apa, dokter? SOP ini adalah standar ya yang kita pakai untuk cara memberikan kepada gizi buruk. Jadi intinya takaran. Bukan hanya takaran, kayak jadi petunjuknya lah. Petunjuknya. Petunjuk. Oh gitu. Mungkin bisa dijelaskan dari hasil penelitian itu. Tadi Bu Dian, mungkin Mas Putro juga. Pasien gizi buruk yang ada di RSUD Waluyo Jati Krangsaan sebelum dan sudah adanya penelitian ini, apakah jumlahnya bertambah atau berkurang, atau dari yang dulu justru mengalami masih lama gitu perbaikannya? Kalau masalah jumlah kita nggak bisa membatasi ya, soalnya kan kita rumah sakit ya harus bisa menerima pasien semua ya Mbak ya. Cuman kita bisa ngomong proses pemulihannya bisa lebih cepat ya, sekitar 2 hari Bu ya. 2 hari, ya sekitar 2 hari bisa lebih cepat pulang maksudnya ya, karena kondisinya lebih cepat baik. Peningkatan berat badan juga lebih cepat. Yang kalau penting itu adalah kalau pasien gizi buruk biasanya apatis itu gampang nangis, tidak bisa diajak ngobrol, itu lebih cepat. Jadi setelah kita kasih itu hanya beberapa waktu, 1-2 hari itu dia sudah aktif ya, malah sangat dengan lingkungan. Sebelumnya kan bisa diajak komunikasi gitu mas. Sebelumnya kan aja nangis, pemberian tepung kelor ini lebih cepat untuk bisa berkomunikasi. Karena konsumsi yang diberikan itu adalah berupa makanan yang disukai oleh anak-anak gitu. Iya betul. Jadi puding misalkan, jadi kita campurkan ke buburnya, jadi seperti itu. Jadi perlu saya tambahkan tadi, yang misalkan kan anak gizi buruk itu biasanya kan rambutnya tumbuh kayak jagung gitu Mbak ya. Ternyata setelah kita berikan ya tumbuh juga, tapi hitam, nggak seperti rambut jagungnya tadi udah rontok gitu loh istilahnya. Jadi keseluruhan bisa sembuh gitu ya. Insya Allah. Tapi kita juga efek tepung kelor buat orang botak. Jadi itu apa enggak ya? Kalau buat anak gizi buruk yang rambutnya rontok, iya. Nah ya itu yang kan masalah ini. Selain khasiat daun kelor ini ya, khasiat daun kelor selain untuk memperbaiki gizi dan untuk pasien gizi buruk, itu kira-kira apa saja sih khasiat daun kelor ini? Nah ini ya, jadi untuk pasien setelah operasi kita mencoba memberikan kepada pasien setelah operasi Mbak ya. Itu kan cocok sekali karena apa? Tinggi. Itu pada fase paliatif ya Dek Putro ya. Jadi itu cepat sekali memulihkan keadaan pasien setelah habis operasi. Berarti khasiat daun kelor ini atau kandungan gizi di daun kelor ini bisa menyembuhkan beragam penyakit, bisa dikatakan itu Mas? Betul. Tapi khusus HIV meningkatkan apa ini Bu ya? Metabolisme. Paliatif itu ya, bukan untuk menyembuhkan Bu ya, cuma meningkatkan standar kualitas hidupnya. Iya. Biasanya kan kalau HIV fase akhir itu kan kondisinya sudah memprihatinkan ya, sering diare, terus timbul sariawan. Insya Allah dengan pemberian tepung kelor ini bisa membantu juga meningkatkan membantu kualitas gitu loh, kualitas hidup ya istilahnya seperti itu ya. Ada juga ini rumor yang mengatakan atau berita atau tulisan atau artikel yang mengatakan bahwa daun kelor ini juga berkhasiat untuk kecantikan. Apakah benar? Nah ini ya yang belum kita teliti lebih lanjut apa jaga untuk kecantikan ya, jadi istilahnya kita belum ke arah situ Mbak. Belum ke arah Jadi situ. ya Jadi RSUD Waluyo Jati ini masih
mengarah ke perbaikan gizi. Iya, iya. Atau menghilangkan susuk mungkin ya Mbak ya. Jadi istilahnya menghilangkan susuk. Ya. Menghilangkan susuk. Iya, intinya kan apakah itu benar rumor tersebut? Belum diketahui kebenarannya atau bagaimana ini? Kita memang harus bicaranya sesuai fakta, harus berdasarkan jurnal memang Mbak ya. Iya. Cuman memang nilai vitaminnya tinggi. Biasanya kalau produk itu untuk beauty gitu kan biasanya ngomongnya vitamin E. Iya, vitamin E ya. Ya kebetulan memang vitamin E-nya juga cukup tinggi juga di tepung kelor. Tapi apakah bisa untuk kecantikan? Wah itu mungkin nanti mbaknya bisa berendam di larutan kelor mungkin nanti. Tepung kelor. Bukan nanti, mandi susu, mandi kelor. Ya, kita ubah nanti Mbak, Probolinggo nanti. Seperti itu. Oke, tadi kan juga disebutkan oleh Budian juga Mas Putro bahwa produk olahan dari daun kelor ini sebelumnya dijadikan tepung terlebih dahulu. Iya. Mungkin bisa pemirsa bisa lihat di sini. Ini adalah tepung puding yang sudah jadi yang ada di yang terbuat dari daun kelor. Dan juga bakso kelor. Jadi daun kelor itu sudah bisa dibuat dengan olahan makanan seperti ini, bisa dibuat dibuat tepung puding dan juga bakso kelor. Nah, saya juga lagi ingin tahu nih lebih lanjut. Bagaimana sih caranya membuat tepung kelornya? Gitu kan? Katanya saya dengar juga bahwa tepung kelor ini sudah mulai diproduksi massal di Probolinggo, Kabupaten Probolinggo khususnya. Iya. Iya. Kalau pembuatan tepung kelor itu ada berbagai macam cara memang Mbak ya. Cuman ada satu cara itu yang paling sederhana dan bahkan skala rumah tangga juga bisa. Caranya itu kita di rumah aja Mbak ya. Jadi tinggal pilih aja daun kelor, tapi kita ambil cuma daunnya aja. Bukan batang kita buang. Batang yang kecil-kecil yang juga kita buang. Harus bersih. Harus bersih daunnya. Kalau bisa daun yang hijau banget, daun tua ya. Daun yang sudah tua. Iya. Kalau buat kelor yang laku yang tua Mbak, yang muda nggak laku ya. Oh gitu ya. Padahal yang muda juga lebih enak. Iya. Kalau yang muda tentu sayur Mbak. Iya. Jadi daun yang gelap itu lebih gelap lebih bagus. Kita cuci bersih. Terus kita kalau ingin cepat sih kita rajang kasar aja. Rajang kasar. Terus kita jemur. Kalau panas Probolinggo kayak gini 1 hari udah cukup deh. Itu nanti keringnya itu tidak berubah warna ya tetap hijau gitu. Kita tumbuk atau kita blender kering jadi tepung nanti. Ya, warnanya hijau. Warnanya tetap hijau. Warnanya tetap hijau. Kayak green tea lah. Kayak green tea. Setelah menjadi tepung hijau seperti itu, baru dicampurkan ke pudingnya. Bisa. Jadi gini, kalau malah di luar negeri, kalau tahu Dr. Oz ya, Dr. Oz Amerika, itu malah dijadikan teh. Jadi tepung kelor tadi itu dicampur air hangat, nggak boleh panas. Air hangat tapi tidak panas. Kalau nggak boleh 100 derajat. Di bawah 100 derajat. Iya, 70 derajat lah ya. Di mix campur madu jadi minuman harian. Contoh yang ekstrim kayak gitu. Bisa disebut bahwa itu minuman mengandung klorofil gitu? Lebih dari itu. Lebih dari itu. Iya, tadi saya tambahkan Mbak ya. Jadi untuk daun kelor tadi jangan dipanaskan di bawah terik sinar matahari secara langsung. Kalau bisa hanya diangin-anginkan aja. Jadi tidak boleh langsung ke terik matahari. Mungkin dijemur di beranda aja. Jadi itu sudah bisa kering. Bisa kering. Kalau pokok cuacanya bagus gini Mbak. Tapi kalau cuacanya pas hujan ya kita nggak bisa. Malah mungkin alih-alih jadi busuk gitu loh. Apakah ada ini, maksudnya mempengaruhi rasa nggak sih bila tepung kelor itu dicampurkan dengan masakan yang lain atau bahan yang lain selain tepung kelor? Bisa. Jadi warna bau khas kelor itu kayak pacar ya. Jadi langu gitu. Lengu ketir di lidah ya, lengu gitu ya. Biasanya ini kalau kita kasih ke pasien gizi buruk fase awal sih, kalau waktu dia mati rasa ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada terasanya. Tapi waktu dia pemulihan, untuk segera pemulihan, ini bakalan pasti ditolak. Makanya kita pakai bahan makanan lain biar bisa menutupi rasanya tadi. Yang paling gampang itu kayak santan.
buat nutupin rasa, atau Susu kita juga. susu, ya kata kita pakai tepung kayak gitu buat nutupin rasanya. Gitu. Ya. Nah, dari RSUD Waluyo Jati Keraksan ini sudah pernah melakukan penelitian untuk membuat jenis makanan apa saja nih? Sementara ini Mbak, karena kita booming-boomingnya tentang tepung kelor ya, jadi kalau ada rapat-rapat di RSUD Waluyo Jati, kita itu pakai olahan kelor juga. Kelor Jadi semua? serba kelor semua, Oh. biar hijau semua. Mulai dari biasanya bisa dibuat apa saja ini? Kue Budian? basah bisa, Snack-snack basah, bisa. kue basah Donat. bisa Mbak. Donat Bisa. bisa. Kemarin kita mencoba donat Tidak itu mempengaruhi warna. Oh, warnanya bagus Mbak. Jadinya Hijau. warnanya hijau. Jadi alami. Seperti itu. Jadi sudah dibuat kue basah. Kue basah. kue kering kue juga. Kue kering. Kue Snack-snack kering kering, stick-stick itu bisa kok Mbak. Jadi pasien di sini juga sudah bebas untuk, apakah sudah dibebaskan untuk makan jenis-jenis makanan seperti itu, atau ada pasien khusus yang maaf ini tidak boleh atau gimana? Yang kita kasih tepung kelor memang sementara ini memang baru pasien anak ya, atau pasca operasi atau pasien HIV. HIV. Cuman kedepannya memang kita ingin gunakan untuk Semua pasien. semua pasien. Semua pasien. Ya. Tadi Budian juga Mas Putra sudah disebutkan bahwa RSUD Waluyo Jati Keraksan merupakan rumah sakit pioner di Indonesia yang menggunakan olahan daun kelor ini. Ada nggak lagi yang prestasi yang lain terkait dengan penelitian tentang kandungan gizi di dalam daun kelor ini? Ya, Tahun 2012 kita itu mewakili Kabupaten Probolinggo untuk tingkat provinsi, itu namanya budaya kerja tingkat provinsi Mbak ya. Nah tahun yang sama tahun 2012 kita juga mewakili Kabupaten Probolinggo untuk Autonomy Award Untuk otonomi tentang daun kelor. tentang daun kelor juga. bahkan nggak barusan tuh ya, 1 bulan yang kemarin kita alhamdulillah lolos jadi finalis lomba MDGs Millennium Development Goals ya 2013 kategori nutrisi. Alhamdulillah kita lolos, sempat ngobrol juga sama Pak Budiono, Pak Pres, kemudian Ibu Menkes Bu Nafsian Boy juga. Ya saya pikir itu satu kebanggaan buat kita, soalnya di Jawa Timur yang lolos tingkat nasional kategori dari rumah sakit cuman kita aja. Nah ini penting, ini kayaknya penting nih bagi masyarakat juga, mungkin bagi saya selaku pengonsumsi makanan ini, di mana masyarakat Probolinggo khususnya dan masyarakat di luar Probolinggo pada umumnya bisa mendapatkan tepung olahan daun kelor ini. Kita bisa ya, kita ini sudah membuat produk-produk olahan tepung kelor ya. Kita di Gizi Klinik RSUD Waluyo Jati Keraksan telah tersedia produk-produk olahan. Tapi untuk sementara ini hanya olahan tepung puding kelor dengan bakso kelor aja Mbak. Untuk yang lainnya? Untuk yang lainnya belum, kita belum proses perkembangan. menuju ke sana tapi nantinya. Iya, Ibu Dian, Mas Putra, terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, untuk penyembuhan satu penyakit kita bisa mendapatkannya dari lingkungan sekitar kita. Seperti halnya daun kelor ini yang ternyata mengandung kandungan gizi yang cukup tinggi. Dan saya saat ini atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dalam dialog rumah sakit kita bersama RSUD Waluyo Jati Keraksan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.